Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran ilmu tasrif. Di hari ini kita masuk bab 5. Ya. Bab 4. Belum selesai. Baik, alhamdulillah. Jadi kemarin terakhir kita selesai dari tasrif fil ajwaf, itu khofa. Iya, khof. Sekarang fil nakis, dari bab fa'ila yaf'alu. Fil nakis, antum ingat kembali, fil nakis adalah fi'il yang huruf ilahnya ada di lam fi'il. Fi'il yang huruf ilahnya ada di lam fi'il. Di situ contohnya rodiya yarda ridon. Masdar dia simai yang di sini, ya, ridon. Ndak ikut wazan dasar di atas, fa'lan. Radiyun mardiyun irdo. La tardo mardo mirdo rudiya yurdo. Ada beberapa perubahan di sini dari sisi tasrif. Rodiya ada perubahan? Sebenarnya ada, tapi antum mungkin dah lihat. Ini rodiya ini kan datang kata Ridwan. Rodiya ini datang kata apa? Ridwan. Berarti huruf terakhirnya apa? Wow. Jadi bukan ya. Jadi asalnya ini adalah rodiwa. Cuman saya tidak ceritakan juga di buku karena memang sudah datang seperti itu. Selalu datang rodiya. Jadi kita seakan-akan itu aslinya siapa? Iya. Padahal sebenarnya dia aslinya apa? Wow. Kaidahnya gampang sekali. Kenapa jadi ya? Karena sebelumnya ada kasro. Kasro cocok dengan siapa? Iya. Makanya jadinya rodiya. Pada aslinya adalah apa? Rodiwa. Kenapa kita bilang begitu? Karena datang masdarnya Ridwan. Datang masdarnya apa? Ridwan. Jelas ini. Itu kan salah satu masdar saja yang Anda masukkan di sini. Ridon. Datang juga Ridwan. Datang juga apa? Ridwan. Ia menunjukkan bahwa lamnya itu adalah siapa? Wow. Paham antum ini kan? Jelas ya? Cuma karena memang itu yang Anda bilang tadi. Tidak pernah datang dalam bentuk lain. Selalu dikatakan rodiya itu seakan-akan kita tahu aslinya adalah siapa? Iya, rodiya. Kemudian yardo. Aslinya mau antum aslikan ya atau waw tetap begitu jadinya. Paham kan kenapa? Kalau antum bilang aslinya waw berarti kan yardowu. Kalau aslinya ya berarti yardoyu. Sama kena koedah. Waw atau ya berharokat, sebelumnya fathah maka diganti menjadi alif. Jadi mudah yang ini. Ridon, ya, ini simai masdarnya. Terus rodiyun, ada masalah? Masalahnya sama dengan rodiya saja tadi. Masalahnya sama dengan apa? Rodiya. Aslinya ini apa? Rodiwun. Cuma sama saja kejadiannya. Jadi seakan-akan tidak ada masalah di situ karena sama saja. Mardiyun. Nah, ini baru. Siapa kemarin? Ilyas. Mana Mubar? Oh, pindah duduk. Baik, Ilyas. Mardiyun. Aslinya kita mau cari wazan maf'ulun. Marduyun. Setelah itu bertemu ya dan waw terus diganti menjadi ya. Waw diganti menjadi ya. Sama juga kalau antum katakan aslinya waw juga sama tetap. Nanti ada kaidah kalau waw aslinya kan berarti kan marduun kan begitu. Sama juga tetap jadi ya. Karena kalau ada waw dua waw di ujung maka salah satu wawnya harus diubah menjadi ya. Setelah itu lagi ketemu waw sama iya. Jadi tambah cerita saja, ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya apa? Sama. Iya. Jadi asalnya marduyun. Setelah itu bertemu waw sama ya maka diganti
Iya, jadinya marduyun. Setelah itu iya cocok dengan kasro, maka jadinya mardiyun. Setelah itu ketemu dua ya maka dia dokom, jadilah mardiyun. Jadi artinya itu yang diridhoi. Anda paham artinya ini? Yang diridhoi, kan dia adalah isim maf'ul. Karena dia isim apa? Maf'ul. Iya. Irdo. Kalau ini dibuat dari apa ini? Mubad fil mudhari. Jadi coba proses irdo. Hapus huruf mudhari'nya. Hilangkan huruf terakhir. Terus tidak bisa dibaca tambahkan alif, harokat alif dengan harokat terakhir jika kasro dengan sebelum terakhir. Tergantung huruf sebelum terakhir. Jika fatho ke fathah dan kasro di kasro. Jika dhamma baru di dhamma. Betul, la tardo. Kalau ini majzum fi'il mudhari mu'tal akhir, ya, dijazm dengan tanda apa? Penghilangan huruf terakhir. Mardo. Mardoyun. Terus ya berharokat sebelumnya fathah maka diganti alif. Ya berharokat sebelum fathah maka diganti alif. Betul. Mardo, mirdo sama. Rudia sama yurdo. Ini ya. Yurdo aslinya yurdoyu. Yurdoyu. Terus betul. Selesai. Mudah. Sekarang kita masuk tasrif fil lafif mafruq. Lafif mafruq adalah fil lafif, namanya lafif berarti ada berapa huruf ilah? 2. Kalau mafruq berarti terpisah. Kalau makrun berarti apa? Berdampingan huruf ilahnya. Ingat lafif mafruq. Anak udah katakan sebelumnya bahwa dia diperlakukan dengan 2 hukum. Yaitu dilihat dari awal, dia diperlakukan seperti fi'il apa? Misal, kalau dilihat dari akhir, diperlakukan seperti fi'il nakis. Lihat wajiyah. Contohnya wajiyah. Ini lafif, 2 huruf ilahnya. Ya, yauja. Kenapa anda hilang wawunya? Karena tidak terletak antara 2 musuhnya. Wajan. Iya, wajan. Ini bentuk baru ini sama dengan ridon tadi, tapi saya akhirkan di sini supaya langsung jelas. Sebentar, saya akan kasih tahu di papan. Wajiyun, maujiyun, ija, la tauja, mauja, mija, wujia, yuja. Kita lihat, wajia, ada masalah? Hah? Ada masalah? Tidak ada masalah. Terus yuja. Ada aslinya apa? Yauja aslinya? Yaujayu. Kenapa jadi alif? Ya berharokat. Sebelumnya apa? Fathah. Maka dia diganti menjadi alif. Itulah jadinya yauja. Sekarang wajan. Ini sama dengan ridon. Ini masalah. Ya, saya ceritakan satu kali supaya tidak berulang. Jadi ini ada kata ya masdar ridon. Terus sekarang apa? Wajan. Sebenarnya ini kata bukan di sini fathahnya tapi di sini tanwinnya. Anda paham ini? Tanwinnya itu bukan di situ tapi di alif. Anda bisa paham ini? Aslinya ridon, kalau antum datangkan berarti yun. Paham kan? Saya tulis begini saja, yun. Wajan aslinya apa? Wajah yun. Atau wajiyun. Iya kan? Ketika dipatah berarti wajian. Kan begini. Ketika ini dipatah berarti ridyan. Nah, jadi ini sukun. Itu aslinya sekarang. Anda paham ini? Jelas ini?
Itu disukun. Jadi ridyan wajyan. Paham kan? Ah. Ketika dia di dhammah tadi itu, ini kan kita fathah karena dia tasrifnya masdar. Masdar itu kata ketiga di tasrif mansub karena dia sebagai maf'ul maf'ul mutlak atau dia sebagai maf'ul bih. Kalau dalam susunan apa? Tasrif. Jadi asalnya tadi itu di dhammah. Sebelum masuk apa-apa. Asalnya apa? Di dhammah sebelum masuk apa-apa. Jadi gini. Tanwin itu adalah nun sukun. Tanwin itu sama dengan nun sukun. Jadi ini ridyun. Paham kan? Ridyun. Iya. Dia harokati dengan fathah. Apakah karena dia simai? Memang ada di fathah. Atau supaya meringankan perpindahan ke dhammah. Ridoyun. Paham jadinya? Wajan kalau ini tidak perlu. Paham kan? Tidak perlu apa? Diharokati. Memang bisa berwazan asal fa'lun. Ya? Iya kan? Fa'lan. Paham kan? Bisa juga dia adalah harokatnya fathah. Simai. Anda bisa paham ini? Bisa paham ini? Jadi kalau seperti ini modelnya nun sukun, ini tanwin kan? Setelah itu kata mereka berat dhamma di atas ya. Namanya dhamma itu kalau ya fiil apa namanya? Isim apa namanya kalau akhirnya ya? Isim mangkus. Dhammanya nampak atau tidak? Hah? Disembunyikan kan? Maka dihilangkan apa? Dhammanya karena diperlakukan seperti isim mangkus. Bisa begitu cerita pertama. Iya kan? Cuman masalah namanya isim mangkus itu kan sebelumnya kasroh. Itu masalahnya. Sekarang sebelumnya kasroh enggak semuanya? Paham kan? Kasroh enggak? Enggak. Berarti kaidah itu enggak berlaku. Nah, kita kembalikan dhammanya. Karena tidak bisa kita perlakukan seperti isim mangkus. Karena sebelumnya tidak di kasroh. Kalau isim mangkus kan lihat. Qodi, da'i, hadi. Iya. Kaidah apa yang cocok? Kaidah yang disorot. Apabila ada ya berharokat. Sebelumnya apa? Fathah. Maka diubah menjadi apa? Alif. Jadi dhammanya dan hapus ya-nya. Coba baca. Ridon. Dah? Wajan. Iya kan? Setelah itu ketemu dua sukun. Mana dua sukunnya? Alif sama nun kan? Tanwin. Maka dihilangkan apa? Alif. Kenapa dihilangkan nun? Nun huruf tohi. Nah, menghilang siapa? Alif. Jadi di sini. Ridon. Wajan. Paham? Setelah itu alif telah tetap ditulis. Seperti alifnya ro'aitu. Ro'aitu Zaidan. Ro'aitu Zaidan. Kan tetap boleh ada alif walaupun sebelumnya ada tanwin. Anda pahamin? Ini disamakan ini sama ini. Makanya jadinya ridon wajan. Begitu ceritanya. Kenapa bisa tanwinnya itu di sini ya, bukan di alif? Begitu. Sebenarnya alif ini hilang karena ketemu dua sukun. Sebenarnya alif itu hilang kenapa? Ketemu dua sukun. Cuman kenapa dalam tulisan ada? Dimaafkan seperti Zaidan. Paham? Jelas itu? Jelas. Makanya antum dapat dalam Al-Quran hudan. Paham kan? Fathahnya itu di mana? Tanwinnya. Di alif atau sebelum alif? Sebelum alif. Kenapa bisa? Ini seperti ini Zaidan. Dimaafkan. Ini hanya ada beberapa kata saja. Tidak semua kata seperti itu. Paham kan? Dan itu berlaku kalau tidak ada alnya. Itu berlaku kalau tidak ada apanya? Alnya. Paham kan? Kalau ada alnya tidak. Tetap dibilang ar-ridho, al-wajah.
Anda bisa paham ini? Nah, ya, ini namanya kejadian yang khusus terhadap beberapa kata. Ya, kejadian khusus terhadap beberapa kata. Terus, mau wadiun. Wadiun. Ada masalah? Ada masalah itu? Hah? Nggak ada. Maujiyun. Sama. Asalnya apa? Maujuyun. Cerita yang sama sampai menjadi maujiyun. Ija asalnya iuja. Asalnya iuja. Karena waw terletak setelah kasroh maka diganti menjadi ya. La tauja. Ini majzum dengan penghilangan huruf terakhir. Mauja asalnya maujayun. Kemudian ya berharokat sebelumnya apa? Fathah maka diganti menjadi alif. Mauja sama mija asalnya miujayun. Miujayun. Wawunya diubah menjadi ya karena sebelumnya apa? Kasro. Kemudian ya-nya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Wujia. Ada masalah? Tidak ada. Yuja. Ada aslinya apa? Yujayu. Ya berharokat sebelumnya fathah maka diubah menjadi alif. Mudah sekali. Kemudian lapim makrun. Huruf ilahnya bergandengan. Ingat. Karena tidak ada dua ilal, dua perubahan secara berturut-turut, maka ini hanya berlaku padanya perubahan fi'il nakis, tidak berlaku padanya perubahan fi'il ajwab. Itu sudah kita ingatkan di tasrif berikutnya. Qawiya yaqwa, kuwatan masdar simai. Qawiyun. Lihat isim fa'ilnya berbeda dengan wazannya fa'ilun. Kalau ini qawiyun. Sebentar kita akan jelaskan aslinya. Makwiyun. Iqwa, la taqwa, makwa. Ini juga isim zaman dan makannya berbeda sama dengan mauja tadi. Seharusnya kan ya, pas ya. Maf'alun. Sesuai ya? Cocok? Ya. Yang masalah yang mana? Hah? Fi'il apa? Mital. Cuman kan diperlakukan fi'il mital itu bukan huruf. Dia lebih menang fi'il nakis. Mauja. Iya kan? Kenapa? Karena langsung bersentuhan langsung setelahnya. Antum bisa pahami. Seharusnya kan kalau fi'il mital, seharusnya kan mauji. Seperti maulid kan? Cuman kan dilihat dari huruf yang berdempengan dengan akhir, itu adalah fi'il nakis. Makwa sama fi'il nakis. Mikwa sama kuwiya yukwa. Kita lihat. Qawiya. Ada masalah? Yakwa. Ada aslinya? Yakwayu. Ya berharokat sebelumnya fathah maka diubah menjadi alif. Kuwatan. Ini masdar simai. Iya. Masdar apa? Simai. Terus qawiyun. Ini aslinya qawiyun. Wazannya fa'ilun. Paham? Bukan fa'il tapi fa'ilun. Antum paham ini? Jadi wazannya fa'ilun. Jadi kalau antum uraikan itu ya-nya qawiyun. Paham kan? Kemudian apa yang terjadi? Diedogom ya ke ya, karena dia huruf sejenis. Sebelumnya sukun, keduanya berharokat. Makanya qawiyun. Makwiyun. Aslinya? Makwiyun. Diproses seperti yang sebelumnya. Jadinya makwiyun. Iqwa fi'il mudhari. Dari fi'il mudhari. La taqwa. Ini fi'il mudhari juga majzum. Makwa. Asalnya? Makwayun. Ya berharokat sebelumnya apa? Fathah. Maka dia diganti menjadi alif sama makwa sama mikwa sama. Kuwiya. Ada masalah? Tidak ada. Yukwa. Asalnya? Yukwayu. Kemudian ya berharokat sebelumnya fathah maka dia diganti menjadi alif. Paham kan? Jadilah apa? Yukwa. Mudah kan? Mudah. Lama-lama insya Allah antum akan hafal itu ceritanya. Setiap dapat kata bisa. Kemudian lihat catatan.
fiil mudha'af. Ketika ditasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Lihat, pertama lihat abdo, asalnya adido, kemudian didogom dal ke do, didogom do ke do, karena bertemu huruf sejenis dan keduanya berharokat. Mudah. Ya abdu, asalnya ya abdu, kemudian dipindahkan harokat do yang pertama ke ain menjadi ya abdu, kemudian didogom ke dot karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf pertamanya sukun, yang kedua berharokat. Mudah. Lihat abdon, asalnya adalah abdon, kemudian didogom do ke do, karena bertemu dua huruf sejenis, huruf pertamanya sukun dan yang kedua berharokat. Mudah. Adun, asalnya adidun, kemudian didogom do ke do karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. La ta'addo, asalnya la ta'addot, kemudian dipindahkan harokat do yang pertama ke huruf ain menjadi la ta'ad. Kemudian didogom dot ke dot karena bertemu dua huruf sejenis setelah sebelumnya diharokati dot yang dotnya dengan fathah la ta'addo atau kasro la ta'addi. Boleh. Paham kan? Karena bertemu dua huruf sukun. Ma'adun, asalnya adalah ma'adudun. Kemudian dipindahkan harokat do yang pertama ke huruf ain menjadi ma'adun, kemudian didogom dot ke do, ya, karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf pertamanya sukun, yang kedua berharokat. Mudah sekali. Mi'adun sama. Uddo, ini asalnya udido, kemudian didogom do ke do karena bertemu dua huruf sejenis, keduanya berharokat. Mudah. Yu'addu, asalnya adalah yu'addu, ceritanya sama dengan sebelumnya tadi. Ya, dipindahkan harokat do yang pertama ke huruf ain menjadi yu'addu, kemudian didogom dot ke dot karena bertemu dua huruf sejenis, huruf pertama sukun dan yang kedua berharokat. Mudah. Demikian pula fi'il misal. Ketika ditasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama lihat ijal. Asalnya iujal, kemudian waw diubah menjadi ya karena dia sebelumnya kasro. Mudah sekali. Mijal sama. Asalnya adalah miujal, kemudian waw diubah menjadi ya karena sebelumnya harokatnya apa? Kasro. Demikian pula fi'il ajwab. Ketika ditasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Lihat khofa, asalnya adalah khofifa, kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Mudah. Yakobu, asalnya adalah yakbabu, kemudian karena waw berharokat sementara dia adalah huruf ilah dan sebelumnya adalah huruf kha bersukun sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan harokat waw ke kha menjadi yakhaufu. Setelah itu waw diubah menjadi alif karena terletak setelah apa? Fathah. Khaibun, asalnya adalah khawifun, kemudian waw diubah menjadi hamzah karena dia terletak setelah alif tambahan. Makhufun, asalnya adalah makhufun, kemudian karena waw berharokat sementara dia adalah huruf ilat dan sebelumnya ada huruf kha bersukun sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan harokat waw ke kha menjadi makhufun. Kemudian bertemu dua sukun, maka dihilangkan salah satu wawnya. Saya bilang salah satu ya, untuk menghindari perselisihan yang ada. Dan mengatakan yang pertama, ada yang mengatakan yang kedua. Yang jelas salah satunya. Kemudian khaf, asalnya adalah khaf, kemudian alif dihilangkan karena bertemu dua sukun. La takhaf, asalnya adalah la takhaf, kemudian alif dihilangkan karena bertemu dua sukun. Mudah. Makhafun, asalnya adalah makhfafun, kemudian karena waw berharokat sementara dia adalah huruf illah, sebelumnya adalah huruf kha bersukun sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan harokat waw ke kha menjadi makhawfun. Setelah itu waw diubah menjadi alif karena dia terletak setelah apa? Fathah. Mikhafun, sama ceritanya. Khifa, langsung ke khifa, asalnya adalah kubifa, kemudian harokat waw dipindahkan ke kha setelah sebelumnya harokat kha dihapus karena berat. Anda paham ini? Berat berpindah dari doma ke mana? Ke kasro. Setelah itu waw diubah menjadi ya karena terletak setelah kasro. Paham ceritanya? Iya. Yukhafu, asalnya adalah yukhafu, kemudian karena waw berharokat sementara dia huruf ilat dan sebelumnya adalah huruf kha bersukun sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan harokat waw ke kha menjadi yukhafu. Setelah itu waw diubah menjadi alif supaya sesuai dengan fathah sebelumnya. Anda paham ya? Iya. Demikian pula fi'il nakis. Ketika ditasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Lihat yardo, asalnya adalah yardoyu, kemudian dia diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Mudah.
Mardiyun. Asalnya adalah marduyun. Kemudian berkumpul waw dan ya dalam satu kata. Maka kaidahnya waw diubah menjadi ya. Maka menjadi marduyun. Kemudian diidgham ya ke ya karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian huruf sebelumnya dikasroh. Karena cocok dengan ya. Mardo asalnya adalah marduyun. Kemudian dia diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah mudah. Mirdo sama ceritanya. Yurdo sama ceritanya. Karena semuanya ini adalah ya diubah menjadi apa? Alif. Semuanya sama. Demikian pula fi'il lafif mafruq. Ketika ada tasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Lihat, yuja. Asalnya adalah yujayu. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah mudah. Maujiyun. Asalnya adalah maujuyun. Berkumpul waw dan ya dalam satu kata, maka kaidahnya waw harus diubah menjadi ya. Kemudian menjadi maujuyun. Kemudian diidgham ya ke ya karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf yang pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Dan huruf sebelum ya di kasro. Paham ya? Mudah. Ija. Asalnya adalah iuja. Kemudian waw diubah menjadi ya karena sebelumnya harokat kasro. Ya, mudah. Mauja. Asalnya adalah maujayun. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah mudah. Mija. Asalnya adalah mijayun. Miujayun. Pertama waw diubah menjadi ya karena sebelumnya harokat kasroh. Dan ya terakhir diubah menjadi alif karena berharokat sebelumnya apa? Fathah. Yuja. Tetap konsentrasi ya, lihat baik-baik. Yuja asalnya adalah yujayu. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Demikian pula fi'il lafif makrun. Ketika di tasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Lihat, yakwa asalnya adalah yakwayu. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Qawiyun asalnya adalah qawiyun. Paham ini? Di atas wazan fa'ilun. Jadi wazan isim fa'ilnya bukan fa'ilun tapi fa'ilun. Iya. Kemudian ya diidgham ke ya karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf pertamanya sukun dan huruf kedua berharokat. Mudah. Makwiyun asalnya adalah makwuyun. Kemudian berkumpul waw dan ya dalam satu kata, maka kaidahnya waw harus diubah menjadi ya. Kemudian diidgham ya ke ya karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf pertamanya sukun dan huruf kedua berharokat. Dan huruf sebelum ya di kasroh. Selesai. Makwa. Ini asalnya adalah makwayun. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Mikwa sama ceritanya. Yukwa sama ceritanya. Latihan tasriflah kata-kata berikut. Antum tasrif kata itu sesuai dengan kaidah. Paham ya? Baik, itu tugas keberapa? Keempat. Itu sudah tugas keempat. Itu nanti dikumpul sama ulangannya. Hah? Iya, nanti kan ulangan toh. Nanti ada ulangan. Jadi nanti dikumpul bersama ulangannya. Sorof, ulangan sorof. Jangan ulangan nahwu. Kan lain lah. Iya, nanti saya bingung. Kenapa ini ada ulangan nahwu tapi dikumpul sorof? Iya. Yang ulangan sorofnya nanti. Iya, di situ sama-sama dikumpul. Jadi kerja memang. Ini bab 5. Ini bab 5 ini sedikit kata yang masuk. Sedikit sekali kata yang masuk. Karena bab 5 ini sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, di bab 1 dan bab 2, fi'il yang masuk pada kata ini adalah akhlak. Dan masalahnya juga pasti lazim, tidak ada yang muta'addi. Yaitu bab fa'ula yaf'ulu. Lihat fi'il tasrif istilahi, lihat wazannya. Fa'ula yaf'ulu fu'ulatan fa'alatan. Kenapa saya kasih 2? Karena ini gak bagus wazan ini, langsung. Karena dia langsung datang antara masdarnya itu antara fu'ulatan atau fa'alatan. Kan cuma 2 masdarnya dia. Anda paham kan? Beda kalau yang sebelumnya. Iya. Fa'lun. Lihat. Kan isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya kan dia tergantung fi'ilnya. Bisa fa'lun. Saya bilang fa'lun kan ini yang paling pertama kan. Coba antum lihat isim fa'il dari wazan fa'ula. Yang paling pertama kan fa'lun. Anda paham ini? Makanya saya taruh di situ. Jadi fa'lun itu bukan masdar. Tapi itu siapa?
Isim fa'il. Maf'ulun bih. Kenapa saya taruh bih? Kan ini pasti lazim. Kan ini pasti apa? Lazim. Jadi wajib ada bih setelahnya. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Yang lainnya sama. Lihat, fi'il yang masuk di dalamnya ada fi'il salim, fi'il mahmud, fi'il mithal, ajwab, nakis. Itu pun ajwab hanya satu kata. Fi'il ajwab yang masuk dalam wazan ini hanya satu kata. Mana itu? Yang Anda contohkan. Itu berdasarkan penelitian. Tidak ada kata lain. Cuman yang Anda contohkan itu saja. Iya. Lihat sekarang, lihat. Contoh tasrif fi'il salim. Sahula yashulu suhulatan. Sahalun mashulun bih. Ushula tashul mashalun mashalun mishalun suhila yushalu. Ada masalah? Ada masalah? Tidak. Kita lihat lagi fi'il mahmud. Jaru ayajru jaro'atan. Jari'un. Ini isim fa'il yang berwazan apa? Fa'ilun. Ada enggak? Fa'ula berwazan fa'il. Fa'ilun. Ada enggak? Waktu kita pelajari di isim fa'il. Ada. Paham kan? Majru'un bi'ujru. La tajru. Majra'un majra'un mijra'un juriya yujra'u. Ada masalah? Tidak ada masalah. Paham ini? Kita lihat fi'il mithal. Apa itu fi'il mithal? Fi'il yang awalnya ada huruf illa. Lihat wajuha yaujuhu wajahatan. Wajihun maujuhun bih. Ujuh la taujuh la taujuh maujihun. Ini masalah. Kenapa maujihun? Kan wazannya kan maf'alun. Karena fi'il mithal. Fi'il mithal wazan isim zaman dan makannya apa? Maf'ilun. Itu diingat baik-baik. Paham ya? Jadi setiap fi'il mithal jadi berbeda langsung dengan isim zaman atau makan yang ada di wazan. Kecuali memang yang wazan yaf'ilu. Kalau wazan yaf'ilu ya pasti masuk. Iya kan? Maujihun. Mijahun. Ini masalah satu. Mijahun. Siapa tahu apa aslinya ini? Asalnya adalah apa? Miujahun. Kemudian ya cocok dengan kasroh, cocok dengan ya. Kalau ya cocok dengan kasroh gimana? Karena yang ada sekarang itu kasroh dulu. Iya kan? Kasroh cocok dengan ya, maka wawunya diubah menjadi ya. Lihat, wujiha yujahu. Ada masalah? Tidak ada, alhamdulillah. Fil ajwab, tola. Ini sebenarnya tidak perlu cerita kalau kata fil ajwab ini, karena hanya ada satu kata saja. Ini saja. Hanya ada satu kata dalam bahasa Arab fil ajwab yang masuk di wazan fa'ula, yaitu kata tola. Asalnya tawula. Selainnya kola. Kan sama ini sebenarnya. Tola jadinya yatulu. Kola yakulu. Jadi kadang orang kira tola ini sama dengan kola. Enggak. Kalau kola, kowala. Kalau tola, tawula. Antum paham gak ini? Jelas ini? Cuman antum nggak usah repot. Yang wazan fa'ula dari fi'il ajwab hanya ini. Selain itu wazan fa'ala. Beri kalau antum dapat kata soma. Soma. Paham gak nih? Sona. Somana. Antum bisa pahami? Tidak ada yang berwazan ini kecuali satu kata saja. Ini kata ini yang Anda berikan. Makanya kadang ini kata tidak perlu cerita. Karena cuma ada satu. Paham? Lihat. Tola yatulu tulan. Masdarnya lagi tulan. Kan seharusnya kalau fi'il ajwab, apa kaidahnya? Apa kaidah, siapa yang ingat? Kalau fi'il ajwab, apa wazannya? Kan fa'lan. Qaulan. Itu ternyata untuk wazan fa'ala. Untuk wazan fa'ala, semuanya fa'lan. Lihat. Khofa khawfan. Ba'a bay'an. Qola qaulan. Ini yang wazan fa'ula, dia bukan fa'lan, tapi fu'lan. Lihat ini. Tulan. Antum bisa paham ini? Walaupun datang juga di atas aslinya wazan ini, yaitu tawalatan. Berwazan fa'alatan. Tulan. Tawilun. Isim fa'ilnya. Fa'ilun. Matulun bih. Ini masalah asalnya apa ini? Matwulun. Matwulun.
Waw berharokat sebelumnya huruf sahih sukun. Dipindahkan harokat waw ke to. Jadinya matulun. Ketemu dua huruf sukun. Itu waw dan waw. Maka dihilangkan salah satu apa? Wawnya. Jadilah matulun. Ini diambil dari fi'il mudhari. Asalnya tul. Ketemu dua sukun. Lam sama waw. Maka dihilangkan siapa? Waw. La tatul. Ini majzum. Matolun, matolun. Apa aslinya? Matwalun, matwalun. Paham kan? Kemudian dipindahkan harokat apa? Waw ke mana? To. Jadilah mataulun, mataulun. Kemudian waw fathah cocok dengan alif, maka diubah waw menjadi alif, jadilah matolun, matolun. Mitolun. Sama ceritanya. Pila. Aslinya tuwila. Tuwila. Apa yang terjadi? Berat untuk berpindah dari doma ke kasro. Akhirnya domanya dihapus. Setelah itu huruf sahih sukun, huruf ilah berharokat. Akhirnya dipindahkan huruf harokatnya ke mana? Ke tot. Jadilah tiula. Kasro cocok dengan ya, jadilah tila. Yutolu. Aslinya fi'il majhul yuf'alu. Dari aslinya yutwalu. Yutwalu. Ceritanya sama, dipindahkan harokat sebelumnya menjadi yutolu. Fathah cocok dengan alif, jadilah selesai. Fi'il nakis. Lihat tasrif fi'il nakis. Saru wa yasrubu. Salah ya, sarunya saya sukun di situ. Sarunya sukun ya, kan? Sarunya yasru, bukan yasru. Paham? Karena berat doma di mana? Berat doma di mana? Di atas? Wow. Iya. Saruwatan. Sariyun. Ini aslinya apa ini? Sariyun. Wazannya apa? Fa'ilun. Kemudian ketemu dua huruf sejenis, maka diidgham. Masruwun. Aslinya masruwun. Waw ketemu waw, idgham, jadilah masruwun. Usru diambil bil mudhari. La tasru sama, dia alamat jazmnya dengan penghilangan huruf akhir, yaitu siapa di sini? Waw. Masro, masro. Apa aslinya? Masro, masrowun, bukan royun ya, karena aslinya ini waw huruf terakhirnya. Iya, jadi masrowun. Terus waw berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif, menjadi masro, masro, misro. Sama Suriah. Masa ndak ada? Ingat baik-baik. Hah? Aslinya Suriwa. Ini tadi Suriwa. Jadi jangan sampai bilang nggak ada masalah. Salah. Iya. Kasut cocok dengan ya, maka mau diubah menjadi ya. Jadilah Suriya. Yusro. Aslinya Yusrowu. Setelah itu waw berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi, Masya Allah, kayaknya antum sudah hafal ya. Makanya itu alasannya kenapa kalau di fi'il rubai masih sudasi saya ndak ada lagi tasrif fi'il mutal. Kenapa? Karena saya rasa kemarin saya ajar berapa kali orang sudah hafal ceritanya, cukup dengan 6 ini. Sama alasan anak, kenapa di tasrif 4, 5, 6 saya tidak masukkan lagi fi'il mutal. Karena yang saya inginkan dari fi'il mutal adalah ditahu perubahannya itu. Kenapa jadi waw, kenapa jadi ya, kenapa jadi alif. Paham kan? Nah 6 bab ini sudah cukup untuk tahu itu. Antum bisa paham ini? Itu pengalaman anak, makanya saya hilangkan daripada tebal-tebal. Lama sekali orang baru lihat ujungnya. Nah, iya. Sementara ceritanya semua apa? Sama. Ceritanya sama. Lihat, kita baca cerita yang ada di situ. Iya. Catatan fi'il mital. Ketika di tasrif istilahi terdapat satu perubahan atasnya. Satu saja. Iya kan? Kan fi'il mital tadi cuma ada berapa perubahannya?
Cuma di satu tempat saja. Yaitu apa? Mi jahun. Asalnya miu jahun. Kemudian waw diubah menjadi ya karena dia karena huruf sebelumnya berharokat apa? Kasroh. Demikian pula fi'il ajwaf. Ketika tasrif istilah ada beberapa perubahan yang terjadi, tapi ingat, nanti anak akan ingatkan di ujung hanya ada satu kata ada di ujung. Ya, hanya ada satu kata, yaitu tolak. Asalnya adalah tawula. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Kan sama. Makanya sekarang sudah bisa kita simpulkan. Waw berharokat. Apapun harokatnya. Kita sudah lewati yang kasroh seperti khofifa. Kita sudah lewati yang fathah seperti qawala. Sekarang kita lewati lagi yang dhammah, tawula. Makanya kaidahnya tidak dibilang waw berharokat fathah, waw berharokat kasroh. Enggak. Antum bilang apa? Waw berharokat. Terserah harokatnya apa. Yang penting berharokat. Anda paham ini? Itu intinya. Supaya masuk semuanya ini. Seperti ini, tawula. Ya. Yatulu asalnya adalah yatulu. Kemudian karena waw berharokat sementara dia huruf ilat dan sebelumnya huruf ta bersukun. Sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan harokat waw ke ta. Matulun. Asalnya adalah matulun. Kemudian karena waw berharokat sementara dia adalah huruf ilat dan sebelumnya adalah huruf ta bersukun sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan harokat waw ke ta menjadi matulun. Kemudian bertemu daur sukun, dihilangkan salah satunya. Tul. Asalnya adalah tul. Kemudian waw dihilangkan karena bertemu daur sukun. La tatul. Asalnya adalah la tatul. Kemudian waw dihilangkan karena bertemu daur sukun. Matwalun. Asalnya adalah matwalun. Kemudian kan waw berharokat sementara dia adalah huruf ilat dan sebelumnya adalah huruf ta bersukun sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan harokat waw ke ta. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat setelah fathah. Kan dia terletak setelah fathah. Mitalun. Sama ceritanya, mirip dengan tadi. Tila. Tila. Aslinya? Tuwila. Kemudian harokat waw dipindahkan ke berat untuk berpindah dari dhammah ke kasroh. Lihat. Lihat ya, tapi saya kasih pendek di situ ya. Kemudian harokat waw dipindahkan ke ta setelah sebelumnya harokat ta dihapus karena berat. Paham kan? Kan cerita bisa antum. Terserah. Pokoknya bagaimana antum bahasakan supaya orang paham. Kenapa jadi begitu? Antum paham kan? Kenapa jadi seperti itu? Ya. Dihapus karena berat. Menjadi tiula. Setelah itu waw diubah menjadi ya supaya sesuai dengan kasroh sebelumnya. Yutalu asalnya adalah yutwalu. Kemudian karena waw berharokat sementara dia adalah huruf ilah dan sebelumnya huruf ta bersukun sementara dia adalah huruf sahih, dipindahkan harokat waw ke ta menjadi yutaulu. Setelah itu waw diubah menjadi alif supaya sesuai dengan fathah sebelumnya. Demikian pula fi'il nakis. Ketika ditasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Lihat sariyun. Sariyun. Ini asalnya adalah sariyun. Di atas wazan fa'ilun. Kemudian ya didogom ke ya karena bertemu dua huruf sejenis. Di mana huruf pertamanya sukun dan yang kedua berharokat. Masruwun. Asalnya adalah masruwun. Kemudian didogom waw ke waw. Karena bertemu dua huruf sejenis di mana huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Mudah. Masro. Asalnya adalah masrawun. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Misro. Asalnya adalah misrawun. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Mudah. Suriyah. Asalnya adalah suriba. Kemudian waw diubah menjadi ya karena dia terletak setelah kasroh. Yusro. Asalnya adalah yusrowu. Kemudian waw diubah menjadi alif kan dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Selesai kan? Lihat yang keempat. Adapun fi'il mudha'af dan fi'il lafif tidak ada yang berwazan fa'ul yaf'ulu. Ini penting supaya antum tidak cari. Paham ya? Ini tentunya berdasarkan penelitian ulama bahasa. Kita cuma menukil saja dari apa yang mereka teliti. Jelas ya? Kemudian fi'il ajwaf juga tidak ada yang berwazan fa'ul yaf'ulu. Kecuali satu kata, yaitu tola yatulu tadi. Yang dimasukkan itu satu-satunya itu. Yang dimasukkan itulah apa? Satu-satunya. Latihan tasriflah kata-kata berikut. Ini latihan kelima. Karuma yakrumu, syarupa yasrupu, aduma ya'adumu, hasuna yahsunu, tahura yatuhuru, wasuma yausumu.
Bab 6, bab terakhir. Lanjut ah. Sedikit ini, bab 6. Ini terakhir, bab 6. Bab 6 dan ini yang paling sedikit. Dulu kita sudah katakan di pelajaran sebelumnya bahwa yang masuk di bab 6 ini hanya ada 15 kata. Itu pun gugur lagi 2 kata. Jadinya sisa berapa? 13. Lihat, bab yaitu fa'ila yaf'ilu yang paling sedikit. Lihat tasrifnya, wazannya fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. As-salim, ada salim di sini, tapi ingat ini di atas dasar bahwa kata ini masih masuk di sini. Kan sudah dikatakan dulu bahwa ini yang benarnya di fa'ila yaf'alu. Paham? Kan hanya ada 2 kata. Tapi ini kita anggap masuk ke sini. Maka tasrif lihat, hasibah yahsibu husbanan. Kenapa jadi husbanan? Ini masdar simai. Hasibun masubun ihsib. La tahsib mahsibun mihsabun husiba yuhsabu. Ada masalah? Ada masalah? Ada? Tidak ada. Yang kedua fi'il mithal. Lihat, warita yaritu warsan. Warita yaritu. Ini masalah ini. Yaritu aslinya yauritu. Dihilangkan wawunya karena ketemu terletak antara 2 musuhnya. Ya betul berwazan yaf'ilu. Wartan, ada masalah itu? Tidak ada. Waritun, mauruthun, rid. Tidak ada, kan dia kan cuma dibuat dari fi'il mudhari. La tarid, tidak ada. Mauritun. Tidak ada. Miratun, ada. Aslinya miuratun. Kemudian waw diubah menjadi ya. Kenapa? Karena kasroh cocok dengan ya. Wurita, masalah? Yuratu, tidak ada. Lihat catatan. Fi'il mithal. Ketika di tasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Pertama yaritu, asalnya adalah yauritu. Karena asal fi'il madinya 3 huruf dan fi'il mudhari'nya berwazan yaf'ilu, maka dihilangkan fa'nya, yaitu huruf pertamanya. Karena terletak antara 2 musuhnya. Fi'il amarnya dibuat dari fi'il mudhari dengan cara dihilangkan huruf mudhari'anya, kemudian disukun huruf terakhirnya. Selesai. Mirathun, asalnya adalah miurathun. Kemudian waw diganti ya karena dia karena huruf sebelumnya di kasroh. Adapun fi'il mahmud, ini penting ini. Adapun fi'il mahmud, mudha'af, ajwab, nakis serta fi'il labib tidak ada yang berwazan fa'ila yaf'ilu. Kecuali fi'il labib dinukil ada 2 kata yang masuk. Paham? Setelah Anda bilang tidak ada, tapi Anda bilang kecuali fi'il labib dinukil ada berapa kata? Ada 2 kata yang masuk dalam bab ini sebagaimana yang telah lewat, yaitu walia dan waria. Paham? Kan dari 13 kata itu ada 2 kata fi'il labib, yaitu ini walia dan waria. Jelas? Latihan ini latihan ke-6. Tasriflah kata-kata berikut, yaitu naimah, wa'iqah, wafiqah, wafiqah. Tapi ingat ini ya di atas dasar beberapa kata yang telah lewat ya, dan perhatikan tasrifnya wa'iqah, wafiqah, wafiqah. Kaidah untuk fi'il apa? Kaidah untuk fi'il mithal. Jangan lupa wawunya, jangan sampai wawunya ada. Paham ya? Ketika untuk tasrif, karena kalau wafiq wa'iqah berarti kan ya'iku. Iya kan? Wafiqah yafiku, wasiko yafiku. Paham ya? Selesai. Kemudian adapun untuk tasrif istilahi selain sulasi mujarrad, kami hanya mencukupkan 1 contoh karena semuanya adalah bisa dikiaskan pada 1 contoh tersebut, dan juga fi'il selain sulasi tidak memiliki isim alat. Nah ini dah. Jadi kurang 1 tasrif nanti ya ketika di atas sulasi. Tidak ada lagi isim alat. Karena isim alat itu hanya berlaku apa? Pada fi'il sulasi. Terus, Anda sudah kasih tahu antum di sini, kenapa saya hanya terbatas pada 1 contoh. Anda perlu lagi menukil fi'il ajwab, mithal, nakis. Kenapa? Karena ceritanya juga jatuhnya sama seperti itu. Anda paham ini kan? Makanya di sini nanti di 4, 5, 6 saya hanya terbatas pada 1 contoh toh. Paham kan?
Di bab, lihat langsung bab fa'alala, itu cuma satu contoh. Di bab af'ala, satu contoh. Fa'ala, satu contoh. Yang banyak latihannya. Tapi latihannya juga filsafat semua. Filsafat semua. Makanya ini insya Allah agak cepat nanti ini diselesaikan insya Allah. Paling pekan pertama. Ketika awal pertemuan insya Allah kita selesaikan. Jadi insya Allah kita akan lanjut setelah libur ya. Yang ini setelah libur. Kan Ustaz terjadi hilal antara ya sukun dengan bawah sukun ini Ustaz. Seperti contohnya miru jahun menjadi mijarun, tapi mau jihun dan berubah jadi alif. Mau jihun dan berubah wawunya. Karena fathah sebelum waw kan dimaafkan. Qaulun. Beda kalau kasroh. Tidak ada. Tidak ada. Dimaafkan, maafkan. Karena ringan. Kayak gini. Miu. Berat atau ringan? Berat. Coba. Qaul. Begitu maksudnya. Gini, sebenarnya kaidahnya antum mungkin bertanya, kenapa bisa tidak diubah? Nah, kan gini. Jadi setiap huruf harokat itu ada suaranya. Nah, ada kasroh, ada fathah, ada dhammah. Iya kan? Kasroh ini kan suaranya ya. Fathah alif, waw adalah dhammah adalah apa? Waw. Sekarang, kalau ada kasroh, kemudian setelahnya waw. Berarti kan antum naik dari bawah langsung ke atas. Miu. Berarti kan? Beda ke fathah. Fathah kan berarti tangga kedua antum mau naik ke 3. Kau. Begitu. Kan suku kan berarti kan wau. Alif atau apa? Iya. Begitu sebenarnya. Suara. Sorok meringankan yang berat, bukan memberatkan yang ringan. Karena orang Arab tidak suka yang berat-berat. Itu sebenarnya. Saya pahami di pertanyaannya. Kenapa ini mau jihun? Mau jihun. Kenapa tidak diubah juga? Kan ini miu. Kita ubah menjadi apa? Mi. Mau. Kenapa kita tidak ubah menjadi ma? Iya kan? Karena beda. Kalau miu jahun berat. Sementara mau jihun ringan. Nah, iya enggak? Coba ucapkan. Mau jahun sama miu jahun. Yang atas ringan atau berat? Yang pertama. Ringan. Kalau yang kedua? Makanya diganti karena berat. Sudah? Ketika mentasrif, apakah kita ikut i'rad atau ardh? Kan bisa dua. Iya. Kan bisa nanti ada pelajaran dia boleh dilepas idghamnya dan boleh diidgham. Maksudnya untuk kata ini kan idot di situ kan muncul kan gini. Idot kan? Idot. Padahal fil mudhari'nya ya abdu. Kan begitu. Nanti ada dua kaidah. Bisa tidak dilepas idghamnya. Artinya langsung antum hapus ya. Jadinya apa? Abdu. Dan bisa dilepas idghamnya. Buku selanjutnya nanti akan diceritakan. Iya, kan sudah saya jawab sebelumnya itu. Karena dipersyaratkan dia berwazan yaf'ilu. Berarti kan fi'il mudhari. Selain fi'il mudhari tidak hilang. Nah, maksudnya gini, mauritun. Kenapa kok yaritu hilang sementara mauritun enggak? Iya kan? Dipersyaratkan. Lihat tadi catatannya. Dia wazan 3 huruf. Terus berwazan yaf'ilu. Antum lihat tadi ada di catatan itu? Iya kan? Yang di bab 5 yang karwa
Dipakainya sariyun. Jadi asalnya tulis sariyun. Dari wazan fa'ilun. Sariyun. Oh, berarti salah. Seharusnya sariwun. Iya, salah berarti. Nah, iya, salah berarti. Di bab 5 nanti diperbaiki. Bisa di Tunggu dulu, mana katanya itu? Kita tandai dulu. Iya. 51. Paling atas. Oh iya. Sariun asalnya adalah sarunya situ. Sariwun. Sariwun. Di atas wazan fa'ilun. Ya dia dogom ke ya. Enggak, sebelumnya itu kemudian waw diubah ke ya. Karena bertemu antara waw dan ya. Kan kalau bergandengan antara waw dan ya, maka pasti wawnya diubah menjadi ya. Cuma berarti kurang cerita di sini. Kalau asalnya sariwun, berarti waw diubah ke ya. Karena berdampingan. Ambil cerita sebagian sebelumnya yang terkumpul berapa? Ya sama waw. Yang berkumpul ya sama waw. Paham kan? Berkumpul ya sama waw, maka wawnya diubah menjadi ya. Maka jadilah apa? Sariyun. Baru dia degom. Mantap. Alhamdulillah. Jadi tulis itu sariwun, kemudian berkumpul waw dan ya, maka waw diubah menjadi ya. Berkumpul waw dan ya dalam satu kata. Kan sebelumnya gitu kan? Berkumpul waw dan ya dalam satu kata. Apa lagi? Ada lagi? Latihan latihan Ustaz kan masalahnya kita ikut kaidah atau Bisa ikut kaidah, bisa juga lihat kamus. Karena ada di kamus kalau masdar itu. Untuk yang 3 ini ya, kalau sudah di atas 3, tidak lihat kamus. Karena yang ditulis di kamus masdar itu cuma yang 3 saja. Adapun nanti di atas 3, tidak lagi lihat kamus. Karena semuanya kiasi. Ada lagi? Sudah? Jadi alhamdulillah ini terakhir ya. Insya Allah kita akan lanjut lagi nanti setelah liburan Id. Dah? Iya. Kita masuk nanti setelah liburan Id hari Senin. Hari Senin, tanggal berapa itu? Hah? Tanggal 25. Dah, tanggal 25 itu 26 ya? Pokoknya hari Senin. Hari Senin itu kita masuk kan Id hari Selasa. Tanggal 20. Gitu ya? Id hari Selasa tanggal 20. Ya, jadi kita masih libur Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kita mulai itu hari Senin. Hari Senin itu ulangan nahwu. Nah, ulangan nahwu. Kalau bisa lanjut sorob, lanjut. Kalau tidak, maka hari Selasa baru mulai sorob. Paham kan? Jadi ingat itu, hari Senin itu ulangan nahwu. Yang tidak datang hari Senin denda. Iya. Hah? Rahasia. Kenapa harus dikasih tahu rahasia? Iya kan? Enggak, soalnya cuman nahwu itu cuman 3 pertanyaan. Pokoknya cuma 3 pertanyaan saja. Iya. Nomornya 3, tapi kan ada A, B, C, D. Nah, jadi ingat hari Senin. Hari Senin siapa yang pulang harus datang sebelum itu. Dah? Iya. Kalau enggak didenda. Setelah itu hari Selasa kita lanjut tufa.
Dah? Nah, dan kita selesaikan sorobnya juga. Setelah itu yang disorop kita praktik baca kitab kalau sudah selesai. Jadi 2 juga pelajarannya karena kita tidak sorop kedua dulu langsung. Dah? Istirahat dulu sorop sedikit. Iya. Iya. Yang dipakai latihan itu Pak. Enggak, kitab lain supaya tidak terganggu pelajaran tufanya. Terserah dilihat nanti antum punya kitab apa tauhid. Khusus salasa bisa itu. Oh. Iya, bisa. Antum punya siapa? Sama semuanya. Oh, itu saja yang ada saja. Kan mau dipraktek, mau kitab apa saja kan intinya sama itu baca kitab orang. Dah? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Jadi besok sudah tidak ada ya.